dari sini kemari, mungkin ke pos tengahnya, ini juga kemari, ini juga kemari, pasti ya. Nah ininya Keranjang Kaifan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan coba buat gimana membuat keterangan dalam sebuah gambar AutoCAD ya, gambar yang dibuat dengan menggunakan Autodesk AutoCAD atau disebut juga dengan leader ya, keterangan gambar, dan juga bagaimana caranya kita membuat dimensi atau ukuran dari gambar yang sudah kita buat dengan menggunakan Autodesk AutoCAD ya. Oke, ini ada gambar sebuah penampang ya, balok ya, bisa ring balok, ring bulb ataupun sulf ya, terserah ya, dengan 1 2 3 4 5 10 buah tulangan utama dan ada sengkangnya di sini. Oke, kita mulai dengan membuat keterangannya. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan, ini gambar udah saya buat dengan ukuran meter. Jadi nanti keterangannya juga kita sesuaikan, dimensinya juga sesuaikan dengan ukuran meter. Oke, kita mulai ya. Pertama kita coba ya. Jadi di sini di menu annotate itu ada multi leader ya. Ini kita bisa klik ya. Ya, bisa klik ya. Multi leader bisa kita klik di sini, kita kasih keterangan ya. Kita kasih keterangan, misalnya keterangan pada besi atau tulangan utama ini. Kita klik tengah-tengahnya ya. Oh, tunggu sebentar, maaf. Kita masuk kita aktifkan di layar, kita gambar di layar garis 0 saja dulu. Kemudian kita kembali ke annotate ya, kemudian masuk ke multi leader, kita klik ya, seperti ini. Nah ya, misalnya apa kita buat ya, di sini misal kita kasih simbol diameter ya, tulangannya atau D ya, pakai tulangannya tulangan D 16. Oke. Nah, kejadiannya karena kita nggak ngeset ya, maka leadernya menjadi sangat besar. Ini berapa pula lagi nih? Coba kita move-kan aja dulu jauh ya. Leadernya, tulisan pada leadernya itu menjadi sangat besar ya, sehingga kita harus men-setnya dulu ya. Kita set aja dulu ya leadernya dengan menggunakan font ini juga boleh. Kita klik ya, jadi ada home, ada menu annotate sini, kemudian kita pilih di leader sini, kita klik di sampingnya gini ya. Kemudian kita ambil yang standar boleh ya. Kita coba modify dengan klik tombol modify ya. Nah, kita mulai dengan tab leader format dulu ya. Di sini kita coba yang perlu kita ubah itu adalah di arrowhead ya. Jadi arrow-nya tadi terlalu besar ya. Mana dia, apa sini ya? Ini size-nya sampai 4, maka kita ubah menjadi size-nya misalnya 0,02 ya. Kemudian brick size-nya itu kita masukkan angka 0,01 misalnya ya. Kemudian kita masuk ke leader structure-nya ya, maksimum leader pointnya tetap 2. Terus landing settingnya ya, landing settingnya itu di landing setting distance-nya itu kita masukin angka 0,1 ya. Kita lihat perubahannya, dia akan mendekat ini landing setting distance ya. Kemudian skalanya, nah ya, skalanya tetap skala 1 ya. Kemudian kita masuk ke konten ya, step konten. Di sini ada ukuran teks ya, teksnya ukurannya 0,08 kita buat ya. Kita kalau mau mengubah teksnya ya, teks standar ya, di sini teksnya teks standar, mau kita ubah ke teks lain bisa ya. Kita misalnya pakai trebuchet ini dan kita apply close ya. Kemudian ada landing gap ya, landing gapnya kita buat 0,01 ya. Kemudian kita pilih oke, kita close lagi. Oke
ya. Oke, ya. Ukurannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan, ya. Nah, ini keterangan untuk diameter 16, ya. Nah, ini kita bisa kopikan aja sebenarnya untuk membuat keterangan yang sampingnya CP. Nah, kita pindahkan F3, hidupkan F8 ya, sehingga dia mendatar. Nah, seperti ini, ya. Kemudian ini double, ini kita bisa hapus ya, double klik, sorry, ini double klik di sini, ya, kita hapus. Nah, kita tekan spasi sekali, kemudian kita klik close editor, sehingga kita bisa copy ini. Nah, bisa di copy atau dibuat baru dengan tanpa ada tulisan ya. Maksud kita untuk tekan F3 untuk memberikan snap-nya. Nah, seperti ini maksudnya, ya. Ini bisa kita copy lagi, CP ya, dari sini kemari, mungkin ke pos tengahnya, ini juga kemari, ini juga kemari, pasti ya. Nah, ininya move kemari, dan ini kita move kan, klik tekan M, kita move kan ke, nah ya, ini kita ubah ya keterangannya menjadi 5 diameter 16. Oke, ya, sudah jadi keterangan ya. Nah, leader yang lain bisa kita buat, misal ya, kita klik kemari, misal ya, kita tekan kemari, tekan F8 ya, kita klik kemari, langsung kita ketikkan, misalnya ini apa ya, saya udah lupa nih balok ukuran berapa ini, balok, misalnya kita bilang aja lah balok 30 cm per 0,3 per 50. Oke. Ya. Oke, kemudian berikutnya bagaimana kita ya membuat dimensi, yaitu ya, membuat dimensi dari gambar ini itu dengan cara kita pakai ini ya. Dimensi itu juga di annotate ya, di sini. Ini dimensi ini kalau kita buat, kita pilih yang ini ya. Jadi di menu annotation juga di sini kita banyak pilihan dimensi. Kalau pilih yang linear ya. Nah, ini kita hidupkan F3 nya dalam keadaan hidup ya. Ini F3, nah, ini snap nya dalam keadaan hidup, dan kita klik kemari dan klik kemari. Nah, jadi seperti ini ya. Namun ini mungkin masih belum sesuai dengan yang kita inginkan, atau terlalu kecil hurufnya, atau ini digit di belakang komanya itu terlalu banyak sampai 4. Kita bisa ubah dengan cara mengetikkan perintah D spasi. Nah, ini kita bisa ubah ya. Misal kita buat sebuah dimensi baru ya, berdasarkan dimensi standar ini, misal ya, kita buat new ya, kita buat new ya, kita buat new di sini. Nah, kita buat di sini misalnya dimensi ya, terserah ya. Kadang-kadang ada orang buat juga dimensiku untuk skala berapa, misalnya skala 1/100 kodenya ya. Oke. Kemudian kita masuk ke settingnya ya. Di sini kita mulai dengan tab lines ya. Tab lines ini kita bisa buat, ini karena kita ukuran kita adalah meter ya. Di sini kita, yang ini kita standarkan semua, biarkan saja. Yang kita ubah, perlu kita ubah adalah extend beyond dim lines ya. Ini kita ubah menjadi 0,1 aja ya. Kemudian offset from origin ini bisa dicek sendiri ya perubahannya ya, tetap 0,625. Kemudian masuk ke tab symbol ya. Tab symbol ini yang perlu diubah mungkin ya, sesuai dengan keperluan kita, adalah ukuran panahnya ya. Ini pakai ukuran 0,2 ya. Terus bentuk arrow-nya bisa kita ubah. Saya suka yang ini misalnya ya.
indikator seperti ini ya. Leadernya sudah nggak usah diubah. Kemudian yang lainnya tidak perlu diubah saya rasa ya. Kemudian kita masuk ke tab teks ya. Nah, teksnya kalau mau diubah ukuran tipe fontnya kita bisa klik di sini. Di sini sudah terhubung set ya. Tidak perlu. Kemudian di situ ukuran tinggi teksnya ya, tinggi teksnya ini tinggi teks ya. Ini kita ubah menjadi lebih besar ya, mungkin 0,08. Tadi kan agak kecil ya. Tidak setara dengan ukuran font pada leadernya atau keterangan gambarnya. Kemudian offsetnya, di sini ada offset from dim line-nya. Nah, ini offset from dim line ya, perubahannya di sini ya. Begitu kita ubah, mari 0,1 ya tetap ya. Kalau kita buat 0,5 apa jadinya? Caranya gini, kita klik kemari terus kita pancing klik ke atas. Ya, pokoknya 0,1. Kita pancing kemari. Nah, itu dia ya, angka perubahannya ya. Jadi makin mengecil. Ini kita buat 0,1 aja ya, tetap aja. Oke. Kemudian kita masuk ke tab fit. Di tab fit ini kita biarkan apa adanya, defaultnya ya. Kemudian masuk ke tab primary units. Nah, di sini kita setting ya. Soalnya kita maunya 2 digit di belakang koma saja. Ya, lihat perubahannya di sini ya. Jadinya 2 digit. Kemudian untuk pengukuran sudutnya kita pakai pakai degree millisecond seperti ini. Oke ya. Kalau memang nanti ada pengukuran sudut ya. Oke, kemudian kita oke-kan. Kita terus oke ya. Ini tadi kan masih, coba ya. Kita lihat ini dimensi kita sudah aktif ya di sini. Di sini ada pilihan dimensi lainnya. Nah, ini kenapa tidak berubah? Karena kita tidak masukkan dia sebagai dimensi yang kita mau ya. Enggak kita asosiasikan dia ke dimensi yang kita mau. Nah, kita klik aja kembali. Nah, kan standar ya dimensinya ya. Kemudian kita ubah ke dimensi. Oke, jadi ya. Nah, untuk berikutnya kalau membuat dimensi ya, ini dimensi ini udah aktif ya. Kemudian kita klik yang ini untuk membuat dimensi yang ini. Oke. Oke ya, jadi depannya salah ini ya. Ini adalah balok ukuran 50 cm per 80 cm. 50 kali 80 ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.